Breaking news. Kabar menggemparkan datang dari negeri jiran Malaysia. Seakan tidak sabar dan tidak rela melihat perkembangan pesat yang dialami oleh Timnas Indonesia, akhirnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memerintahkan wakilnya untuk segera mengontak Erick Thohir dan menjadikannya sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia secepatnya. Hal ini berkaitan dengan selalu gagalnya proses naturalisasi para pemain Eropa keturunan yang akan dijadikan pemain Timnas Malaysia, seperti yang terakhir ada Josh Brownhill yang menolak untuk bergabung menjadi pemain Timnas Malaysia. Erick Thohir dikabarkan akan mendapatkan gaji super sensasional mencapai triliunan rupiah dan fasilitas yang super mewah, bahkan gelar kerajaan pun akan diberikan demi bisa menjadikan Erick Thohir sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, jadi dugaanku. Di sisi lain, Ketum PSSI Erick Thohir memberikan pesan yang sangat menohok terhadap situasi naturalisasi pemain Eropa. Penasaran? Tonton terus videonya sampai akhir. Hahaha, kasihan sekali tetangga kita yang satu ini. Setelah jatuh tertimpa tangga pula. Baru-baru ini negeri jiran Malaysia mengalami hal yang sangat menyakitkan, yaitu pemain Eropa yang digadang-gadang akan dinaturalisasi, yaitu Josh Brownhill, mengeluarkan statement yang sangat menyakitkan hati sehingga membuat kecewa para penggemar Timnas Malaysia tersebut. Dan ternyata ada fakta mengejutkan yang belum pernah kita tahu sebelumnya, yaitu pemain termahal Timnas Indonesia yang saat ini sedang diperebutkan oleh klub-klub top di Eropa, ternyata sebelumnya pun pernah dibujuk untuk mau dinaturalisasi menjadi pemain Timnas Indonesia. Kok bisa begitu? Penasaran kan? Begini kronologis lengkapnya. Wow, dunia dibuat gempar. Salah satu liga top paling bergengsi di dunia saat ini, yaitu Liga Inggris, dibuat geger akibat salah satu pemain keturunan yang mempunyai darah Indonesia dan saat ini menjadi salah satu pemain terbaik dan termahal di skuad merah putih. Pasalnya, pemain satu ini diperebutkan oleh beberapa klub raksasa liga paling populer dunia tersebut. Mulai dari Manchester United, Chelsea, Liverpool, bahkan Arsenal dikabarkan ikut perburuan untuk mendapatkan tanda tangan pemain sensasional ini. Siapa sih pemain yang dimaksud sampai membuat gempar di kalangan penggemar dan pundit? Apakah hal ini akan memberikan dampak positif untuk peluang Indonesia lolos ke babak final Piala Dunia 2026? Simak ulasan komprehensifnya hanya di sini. Wow, menyala abangku. Memang bukan kaleng-kaleng abang kita yang satu ini. Pantas saja Pak Erick Thohir sampai diperebutkan oleh Thailand, Malaysia, bahkan Arab Saudi untuk menjadi kandidat ketua Federasi Sepak Bola negara tersebut. Tanpa diketahui oleh publik, ternyata diam-diam Erick Thohir melakukan operasi senyap yang akan membuat fans sepak bola Timnas Indonesia gembira mendengarnya. Mafia bola dan buzzer serta pundit yang ingin STY auto ketar-ketir nih. Dikabarkan Erick Thohir bekerja sama dengan FIFA telah sepakat akan serius dan berkomitmen penuh dalam memberantas mafia yang ada di tubuh sepak bola Indonesia. Hal ini berkaitan dengan suara-suara yang menginginkan agar STY out sehingga menimbulkan ketidakharmonisan Timnas Indonesia yang mengakibatkan Indonesia gagal di Piala AFF, jadi keinginanku saat ini. Di sisi lain, begini situasi terkait polemik STY yang berkembang saat ini di tengah masyarakat Indonesia. Tonton terus beritanya sampai tuntas. Yes, mantap, gokil sih ini. Alhamdulillah, kabar baik kembali menghampiri Timnas Indonesia. Negara Arab seolah-olah mendoakan dan ingin Indonesia tampil di final Piala Dunia 2026. Kabar terakhir menyebutkan salah satu negara Arab yaitu Yaman terang-terangan menyatakan dukungannya untuk Indonesia dengan cara menjatuhkan mental para pemain Bahrain yang akan jadi lawan Indonesia selanjutnya di babak kualifikasi Piala Dunia. Tujuan Yaman secara sadis membantai Bahrain di Piala Teluk sekaligus menunjukkan kepada Indonesia bagaimana cara mengalahkan Bahrain, jadi dugaanku.
Di sisi lain ini dia bocoran strategi dari Yaman untuk mengalahkan Bahrain. Simak detail bocorannya berikut ini. Wow, mantap! Alhamdulillah, berita luar biasa untuk salah satu punggawa timnas Indonesia sekaligus berita bahagia untuk fans penggemar Bang J di tanah air. Dikabarkan salah satu klub raksasa Italia yang saat ini menjadi pemuncak klasemen Liga Italia dan menjadi satu-satunya klub Italia yang masih bermain di Liga Champions, yaitu Inter Milan, telah mencapai kata sepakat dengan J. Idjes untuk memboyongnya ke San Siro. J. Idjes akan bermain untuk Inter Milan dan bermain di Liga Champions mulai bulan Januari mendatang. Dikontrak selama 5 tahun dan menerima gaji sebesar 500 miliar rupiah per musim, jadi doa dan harapanku saat ini. Di sisi lain ternyata begini perjuangan mengharukan J. Idjes untuk bisa menjadi salah satu bek termahal dan pemain top dunia yang sangat disegani oleh lawan manapun. Ini dia cerita lengkapnya. Yes, alhamdulillah, mantap. Dijamin auto gacor si ini. Ada bocoran info A1 dari Sekjen PSSI mengenai line up timnas Indonesia versus Australia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain ada oleh Romani, masih ada 2 pemain naturalisasi yang saat ini sedang dikebut untuk menjalani proses naturalisasi. Kode dari orang dalam tersebut menyebutkan bahwa pemain tersebut saat ini bermain di klub top Eropa yang saat ini sedang bermain di Liga Champions dan berposisi sebagai gelandang serang serta striker. Apakah yang dimaksud adalah Jairo Riedewald, Mauro Zylstra, atau justru ada kejutan Josh Brownhill yang menolak bergabung dengan Malaysia ternyata berhasil dinaturalisasi menjadi timnas Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Di sisi lain ini dia prediksi line up timnas Indonesia. Dijamin ada kejutan yang akan membuat kalian bahagia dan optimis Indonesia bisa melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Begini berita lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Saat Malaysia merana setelah Josh Brownhill bantah proses naturalisasi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir malah tiba-tiba pamer momen salaman dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia selama tahun 2024. Seperti diketahui, Kapten Burnley Josh Brownhill sempat dirumorkan bakal menjalani proses naturalisasi Malaysia. Namanya belum lama ini ramai jadi perbincangan hangat supporter Malaysia agar sang pemain mau bermain membela Malaysia. Tak diketahui rumor tersebut bermula dari mana, sehingga Josh Brownhill dirayu agar bisa membela Malaysia. Apalagi setelah diketahui sang pemain belum pernah bermain untuk timnas Inggris. Namun setelah isu itu semakin liar, Josh Brownhill akhirnya buka suara terkait rumor proses naturalisasi tersebut. Sang pemian dengan tegas mengatakan bahwa satu-satunya kewarganegaraannya hanya Inggris. Ia menekankan hal ini dalam unggahan Instagram pribadinya dan pernyataan Josh Brownhill itu langsung mendapat banyak sorotan. Saat Malaysia harus merasa karena gagal mendapatkan pemain berkualitas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru pamer momen salaman dengan beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI itu mengunggah kompilasi video yang memperlihatkan pemain-pemain keturunan Indonesia akhirnya resmi memperkuat tim merah putih. Video tersebut dibuka dengan momen Erick Thohir bersama Tom Haye, Calvin Verdonk, Mas Hilgers, Eliano Reijnders, Maarten Paes. Serta ada momen salaman dengan Jens Raven dan Kevin Dix yang sudah membela tim merah putih. Erick Thohir juga menunjukkan bahwa saat ini ada 3 pemain yang masih diproses naturalisasinya, yakni Tim Geipens hingga Ole Romani.
saat mantan pemilik Inter Milan ini memamerkan momen salaman dengan para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Beberapa netizen justru menyinggung Malaysia yang lagi merana dalam unggahan Erick Thohir ini. Gimana menurut kalian, apakah ini kode dari Erick Thohir yang pamer prestasi dalam hal menaturalisasi pemain Eropa, dan apakah kalian rela bila Pak Erick meninggalkan posisi sebagai ketum PSSI dan menjadi ketua Federasi Sepak Bola di negara lain? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pemain timnas Indonesia Mads Hilgers tampaknya bisa bernapas lega usai Josh Brownhill membantah bahwa dirinya bisa membela Malaysia. Pada Minggu dalam kurung 29 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Brownhill mengumumkan melalui Instagram story-nya tentang kabar yang selama ini beredar. Sang gelandang Burnley diklaim memiliki darah Malaysia melalui neneknya hingga dukungan terhadapnya mengalir selama beberapa bulan terakhir. Namun pemain berusia 29 tahun tersebut akhirnya buka suara untuk menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang Malaysia seperti yang dipikirkan beberapa orang. Dia bahkan mengaku tidak tahu bagaimana kabar ini bisa menyebar, jadi ingin meluruskannya. Bantahan ini memastikan bahwa Brownhill tidak akan membela Harimau Malaya sekaligus tidak akan merebut predikat Mads Hilgers di Asia Tenggara. Pada saat ini, sang bek tengah timnas Indonesia merupakan pemain termahal di Asia Tenggara dengan harga pasaran 9 juta euro dalam kurung 156 miliar rupiah menurut Transfermarkt. Jika Brownhill dinaturalisasi Malaysia, maka dia akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara. Sebab sang gelandang berusia 29 tahun memiliki harga pasaran 13 juta euro atau sekitar 225,96 miliar rupiah. Dengan kepastian bahwa Brownhill tidak bisa membela Malaysia, maka Hilgers akan mengukuhkan statusnya sebagai pemain termahal di Asia Tenggara. Harga pasaran sang bek tengah FC Twente itu sendiri sejatinya telah menurun dari sebelumnya senilai 10 juta euro dalam kurung 173,82 miliar rupiah seiring dengan cedera yang menderanya selama beberapa pekan terakhir. Gimana menurut kalian, apakah ini kode tersembunyi dari Mads Hilgers untuk PSSI agar segera memburu Josh Brownhill dan dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Supporter Liga Inggris mendesak klub yang berlaga di Premier League ini merekrut seorang pemain timnas Indonesia di bursa transfer Januari. Bursa transfer musim dingin akan segera dibuka pada tahun baru nanti, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2025. Sejumlah klub pun bergerak untuk merekrut pemain yang dibutuhkannya agar bisa bersaing hingga akhir musim. Beberapa pemain timnas Indonesia berpotensi ikut serta dalam perpindahan pemain tersebut karena kini banyak pemain dari skuad Garuda yang berkarier di kancah sepak bola Eropa. Jay Itzes sedang berkarier di klub Liga Italia, Venezia, selagi sejumlah pemain dari kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, seperti Mads Hilgers dan Tom Haye yang bisa berganti klub. Dari Denmark ada Kevin Dix yang mungkin akan berganti klub pada bursa transfer Januari nanti, lantaran kontraknya bersama FC Copenhagen akan segera habis di akhir musim. Klub asal Jerman Borussia Mönchengladbach adalah yang paling sering dikaitkan dengannya. Namun ada juga kabar ketertarikan klub Liga Turki Trabzonspor. Kini sosok bek serba bisa tersebut mendadak dikaitkan dengan klub kasta tertinggi Liga Inggris, Premier League. Juara Premier League pada 2015 hingga 2016 silam, Leicester City diklaim perlu merekrut Dix pada bursa transfer Januari mendatang. Dix adalah pemain bertahan. The Foxes kini berkutat di zona degradasi dengan memiliki 14 poin dari 18 laga di Premier League. Mereka terpaut 1 poin dari Wolverhampton Wanderers yang berada 1 tingkat di atasnya sekaligus zona aman. Gimana, apa kalian setuju kalau Kevin Dix bermain di Liga Inggris? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Shin Tae-yong menjadi bahan polemik yang masih berlangsung selepas timnas Indonesia dinilai gagal di Piala AFF 2024. Kehebatan seorang pelatih tak melulu hanya dilihat dari banyaknya gelar juara yang diraih bersama tim asuhannya. Namun bagaimana proses dan perjuangan arsitek tersebut agar tim menjadi juara harus diamati dengan cermat. Nah, dalam menjalani proses itulah sebenarnya tantangan yang dihadapi seorang juru taktik tim lantaran kegagalan akan berisiko pada pemecatan. Narasi di atas mengacu pada polemik yang ramai dilontarkan publik terkait kegagalan pelatih Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Di segala sendi kehidupan, ketika seorang mengalami kegagalan maka semua prestasi besar yang telah dilakukan seolah sirna dan dilupakan. Dunia kepelatihan juga berlaku premis seperti itu. Jadi, saya tak heran jika sekarang publik ramai menuntut agar PSSI memecat Shin Tae-yong, kata Gusnul Yakin, pengamat sepak bola nasional. Namun pengamat yang juga pelatih senior asal Malang itu menilai Shin Tae-yong tergolong sosok yang berani mengambil risiko dengan taruhan reputasinya saat menangani timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kegagalan di Piala AFF lalu menghapus semua prestasi besar yang telah dipersembahkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Saya yakin dia tahu risiko itu, makanya Shin Tae-yong berani melawan arus. Pelatih yang ingin sukses harus seperti itu, ujarnya. Coach Shin didukung dan harus bertanggung jawab kepada Ketum PSSI, Erick Thohir. Kalau dia sukses di Piala AFF pasti dipuji. Kalau gagal, Shin Tae-yong dibully. Semua keputusan ada di tangan Erick Thohir. Apakah mempertahankan atau memecat Shin Tae-yong, tuturnya. Padahal jelas Gusnul yakin ketika Shin Tae-yong memegang kendali timnas Indonesia di Piala AFF 2024, ia telah siap mempertaruhkan reputasi apik di sepak bola Indonesia. Calon lawan timnas Indonesia, Bahrain dikalahkan Yaman berkat drama VAR di Piala Teluk. Bahrain kalah dari Yaman pada laga terakhir grup B Piala Teluk di Sulaibikhat Stadium, Kuwait, Sabtu (28 Desember 2024). Tim besutan Dragan Talajic itu kalah dengan skor 1-2. Bahrain tertinggal lebih dulu karena gol bunuh diri pemain mereka Ibrahim Al-Khattal pada menit ke-41. Mereka menyamakan kedudukan lewat gol Mohamed Al-Romaihi pada menit ke-62. Pada menit ke-73, Bahrain harus bermain dengan 10 pemain karena Sayed Bakar mendapatkan kartu merah. Sayed Bakar melanggar pemain Yaman Nasser Ahmed Al-Gahwashi yang merupakan orang terakhir dalam serangan balik. Yaman mencetak gol kemenangan melalui Al-Zubaidi pada menit ke-88. Melansir dari Gnonline, Yaman mendapat tendangan bebas dari luar kotak penalti. Abdul Majid Sabarah melepaskan tembakan dan bola melewati pertahanan Bahrain. Bola tembakannya tak tepat sasaran, namun Al-Zubaidi berada di posisi tepat untuk memasukkan bola ke gawang. Sementara itu, Bahrain akan menjadi lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga melawan Bahrain akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia sebelum melawan Bahrain bakal bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025. Lalu dua laga tersisa timnas Indonesia adalah melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia menjamu Cina di SUGBK pada 5 Juni 2025. Kemudian skuad Garuda bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki 6 poin. Poin timnas Indonesia sama dengan tim peringkat keempat hingga kelima, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.
Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes berbagi kisah menyentuh sang kakek yang besar di panti asuhan hingga putuskan ke Belanda. Walaupun sang kakek pindah ke Belanda di usia muda, tetapi pemain Venezia FC itu tetap ingin membalas Indonesia dengan memperkuat skuad Garuda. Jay Itzes belum lama ini melakukan wawancara dengan Tom Hyatt dalam kanal YouTube-nya The Highway. Dalam wawancara tersebut, Kapten Timnas Indonesia itu berbicara banyak hal dari perjalanannya bermain di Italia, Serie A hingga cerita soal sang kakek. Pemain berusia 24 tahun tersebut resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 28 Desember 2023. Setelah itu ia menjalani debutnya bersama skuad Garuda dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia debut saat tim Merah Putih menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024. Dalam wawancaranya dengan Tom Hyatt, Jay Itzes menceritakan bagaimana perjuangan sang kakek. Ia menceritakan bahwa sang kakek berjuang dari nol di Indonesia hingga akhirnya memutuskan ke Belanda di usia muda sekitar 20 hingga 25 tahun. Jay berbagi kisah menyentuh soal kakeknya yang berjuang besar di panti asuhan. Ia tak hanya menceritakan sang kakek saja, tetapi Jay juga mengungkapkan bahwa neneknya juga berasal dari Jakarta. Menurutnya, kakeknya berusaha dan berjuang untuk bisa hidup layak selama di Indonesia dulu. Mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut juga berbicara banyak hal soal bagaimana ia mendapat kepercayaan sebagai Kapten Timnas Indonesia. Jay mengatakan bahwa ia tak keberatan apabila tak menjadi kapten dan sosok lain yang dipercaya memimpin rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Pasalnya, yang terpenting menurutnya yakni ia tetap memperkuat Timnas Indonesia. Ini karena ia ingin bisa membalas budi di mana negara kakek dan neneknya besar. Prediksi line up atau susunan pemain Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 patut dibahas, di mana dua pemain naturalisasi dipastikan absen karena aturan FIFA. Di sisi lain, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Olero, berpotensi akan menjalani debutnya saat skuad Garuda menjamu Sotjeroos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C itu. Duel Timnas Indonesia versus Australia dijadwalkan akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Dalam pertemuan leg pertama yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada September 2024 lalu, kedua tim bermain imbang 0-0. Karena itu, baik Timnas Indonesia maupun Australia diprediksi akan bersaing ketat demi memenangkan laga nanti sekaligus mengamankan posisi mereka di klasemen. Saat ini skuad Garuda masih menempati posisi ketiga di klasemen, sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 laga selagi Sotjeroos di posisi kedua dengan 7 poin. Hanya dua tim teratas yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan lanjut melakoni kualifikasi putaran 4. Kabar buruknya, Timnas Indonesia dipastikan tak bisa diperkuat dua pemain naturalisasi yakni Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen saat melawan Australia. Keduanya dipastikan absen karena aturan FIFA di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Ragnar terkena akumulasi kartu kuning dan Justin disangsi kartu merah di laga sebelumnya. Namun pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tak perlu khawatir karena masih memiliki beberapa pemain berkualitas lainnya seperti Mads Hilgers hingga Kevin Dix. Terlebih, skuad Garuda berpotensi ketambahan oleh Romain yang mana proses naturalisasinya ditargetkan akan rampung sebelum Maret 2025. Saat ini proses naturalisasi striker FC Utrecht itu sedikit tertunda karena DPR RI tengah menjalani masa reses yang tak bisa diganggu.